Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa informasi Nuansa Lombok Sore kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Saya Ibrahim Aja, berikut informasi yang pertama. Baik, bisa kita mulai dari informasi ringan seputar bulan suci Ramadan. Menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang kurma yang mulai menjamur, khususnya di Kota Mataram. Pasalnya, permintaan konsumen terhadap buah yang menjadi salah satu menu buka puasa ini cukup meningkat dibanding hari biasanya. Seakan menjadi sebuah tradisi pada bulan Ramadan, pedagang kurma mulai menjamur menjajakan dagangannya. Beragam jenis kurma dijual para pedagang antara lain kurma Mesir, kurma Madinah, dan kurma Palem. Seperti yang terpantau di sepanjang Jalan Yosudarso, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagian besar pedagang kurma di kawasan ini kebanjiran pembeli pada bulan puasa. Hol, salah satu pedagang kurma di kawasan itu, mengatakan permintaan konsumen terhadap buah yang menjadi salah satu menu andalan berbuka puasa ini meningkat dibandingkan hari biasanya. Sebelum bulan puasa, permintaan terhadap buah yang berasal dari Timur Tengah ini berkisar 1 kardus. Namun pada bulan puasa meningkat menjadi 3 hingga 5 kardus dalam. Kurma di bulan puasa ya otomatis dia meningkat Mbak ya. Nggak seperti hari biasanya. Biasanya cuma 1 dus. Kalau di bulan puasa ini bisa meningkat jadi 5 dus. Oh gitu. Dalam satu orangnya. Paling banyak itu yang jenis halas sama ini yang lulu. Oh gitu. Dan Mesir. Itu yang paling laris. Sehari. Hol menambahkan jenis kurma yang banyak diburu pembeli adalah kurma Mesir dan kurma Madinah karena memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dibanding kurma jenis lain. Harga kurma yang dijual pun bervariasi. Untuk kurma Mesir dan Madinah berkisar mulai dari Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogramnya. Lulu, Lombok TV, Mataram. Masih informasi seputar bulan suci Ramadan. Memasuki awal bulan suci Ramadan 1436 Hijriah, sejumlah pedagang jajanan di pasar tradisional mulai kebanjiran pesanan. Omset penjualan mereka pun meningkat dibanding hari biasanya. Ini andal sih Pak. Di sini. Bertambah banyak dari yang biasanya. Kalau biasanya itu gimana tingkat kepadatannya? Bertambah banyak dari yang biasanya. Kalau biasanya itu gimana tingkat kepadatannya itu? Apa namanya, lebih banyak yang puasa dari gitu, soalnya pelanggannya yang apa namanya belanja itu lebih meningkat. Ada peningkatan pendapatannya? Pendapatannya ya bisa jadi 2 kali lipat gitu. Pendapatan dari 2 yang kali lipat. biasa ya. Biasanya berapa? Biasanya sekitar kalau yang agak sepi gitu ya 4, 5, tapi kalau 45 apa ini? 40.000. 4 juta, 5 juta. Oh iya. Ya. Nah, kalau pas puasa? Pas puasanya bisa jadi bisa 9 juta gitu. Pokoknya ada lebih Dalam rame. sejak pagi tadi. Kekerasan terhadap anak seakan tidak ada habisnya. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Nuansa Lombok Sore.
Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner MCO terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari MCO. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Kekerasan terhadap anak seakan tidak ada habisnya. Kali ini kasus kekerasan terhadap anak dialami AL, bocah 10 tahun asal lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, di mana bocah perempuan tersebut ditelantarkan dan dikurung selama berbulan-bulan di dalam kamar. Dan ironisnya, pelaku pelantaran terhadap bocah perempuan ini diduga dilakukan oleh kakaknya sendiri. Kasus penelantaran anak ini terungkap setelah warga lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang menemukan bocah perempuan malang itu tengah duduk di pinggir jalan. Saat pertama kali ditemukan, kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan. AL seperti anak yang tidak terurus dan jarang mandi. Bahkan kondisi kesehatan kulit bocah perempuan malang ini terbilang sangat mengenaskan karena terdapat sejenis luka kulit di sekujur tubuhnya. Kepala Lingkungan Monjok Baru Kasmayadi menjelaskan AL sendiri terakhir terlihat keluar rumah sekitar 6 bulan lalu. Dan sejak saat itu AL pun tidak pernah menampakkan diri. Bahkan tetangga sekitar pun tidak banyak yang mengetahui ada anak yang tinggal di rumah itu. Terlebih sehari-harinya rumah tersebut sepi dan YR selaku pemilik rumah juga kurang bersosialisasi dengan warga. Sehingga mereka juga tidak tahu jika ada anak dikurung di dalam rumah. Ya kan, kalau ada yang seperti ini barang-barang narkoba dan sebagainya saja. Awalnya kita temukan anak yang umur kurang lebih 8
8 sampai 10 tahun lah. Itu seperti ditelantarkan laporan anggota masyarakat yang di sini. Kita coba membantu anak ini, tapi kita ketemu anggota keluarganya, di sini sepi saat itu. Nah, kemudian Sementara itu warga lingkungan Mojok Baru yang mendapat kabar tentang kasus penyekapan anak ini langsung beraksi. Malam harinya usai sholat tarawih, warga bersama aparat menggerebek rumah YR yang ada di lingkungan tersebut. Dan di luar dugaan saat digeledah, aparat kepolisian menemukan 2 buah senjata api, senjata tajam dan sebuah bong yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Dan terkait kasus ini, YR pun diamankan bersama 4 orang temannya ke kantor polisi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan AL bocah perempuan Malang tersebut langsung diamankan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Selanjutnya AL akan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa terkait kondisi fisik maupun psikisnya. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. AL bocah perempuan berusia 10 tahun asal lingkungan Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang diduga ditelantarkan oleh kakaknya sendiri menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Mataram. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas medis, bocah perempuan Malang tersebut mengalami sakit infeksi kulit serta masih mengalami trauma yang sangat mendalam. Didampingi Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, AL, anak korban penelantaran anak yang diduga dilakukan oleh kakaknya sendiri ini, dibawa ke Puskesmas Mataram sekitar pukul 10 WITA untuk mendapat perawatan. Di Puskesmas, luka borok di tubuh AL khususnya di bagian kepala langsung dibersihkan dan diobati, dan AL pun kemudian langsung dimandikan oleh petugas Puskesmas. Dari keterangan petugas medis Puskesmas Mataram, meski bocah Malang ini mengalami sakit infeksi pada kulitnya, namun secara fisik kondisi kesehatan AL sudah mulai pulih. Meski dari fisik kondisi AL sudah membaik, tidak demikian halnya dengan kondisi psikis AL yang oleh tim medis disebut perlu mendapat penanganan dalam jangka panjang guna memulihkan rasa trauma mendalam dan ketakutan yang dirasakan AL pasca menjadi korban penelantaran anak. Luka bakar di dada, hanya mungkin istilahnya di kami itu karena infeksi yang kronis ya, karena koreng mungkin begitu, tapi tidak koreng yang besar-besar, enggak, kecil-kecil semua. Sudah kita tidak mandi. Artinya fisiknya tidak ada, Bu ya? Fisik tidak terlalu berarti, ya tidak terlalu berarti saya sampaikan, cuman mungkin yang perlu penanganan yang serius di Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram Sri Mawarni mengatakan, dibanding kondisi saat pertama kali diamankan, kondisi AL bisa terbilang jauh lebih baik dari sebelumnya. AL pun sudah mulai terbuka dan mau menceritakan kondisinya selama dikurung kakaknya di dalam kamar, di mana selama dikurung AL selama ini tidak pernah memiliki kesempatan beraktivitas keluar rumah. Bahkan selama disekap, AL mengaku kerap dipukuli oleh sang kakak. Sehingga atas alasan itu pula yang membuat AL hingga kini masih trauma dan enggan dibawa pulang ke rumahnya. Bu, kondisi fisiknya sebenarnya sudah mulai membaik, sudah mungkin dia memang perlu teman ngobrol mungkin ya. Mungkin selama ini dia terkurung sendiri ya, tidak ada. Terus setelah kita ajak ngobrol saja sama Indah, sama anak-anak yang tadi malam di rumah itu, dia sudah mulai terbuka, bahkan apa yang dia lakukan itu dia ceritakan gitu. Nah sekarang mudah-mudahan dengan kita bawa ke Paramita di sana juga rame ya, akan dia lebih baik. Dan di sana ada psikolognya juga, jadi bisa kita harapkan secara kejiwaan dia bisa. Lebih lanjut, Sri Mawarni menambahkan, setelah mendapat penanganan medis, AL pun untuk sementara waktu akan dirawat dan dititipkan ke panti sosial Paramita yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Hal ini terjadi karena sampai saat ini Kota Mataram sendiri belum memiliki rumah singgah atau panti sosial yang bisa difungsikan untuk menampung dan merawat para anak korban penelantaran maupun para korban kekerasan terhadap anak. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.
Baik, kita beralih ke informasi lain. 6 bulan gelar operasi Pekat dan operasi Bina Kusuma, Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menjaring ratusan preman jalanan hingga pelaku judi, prostitusi, dan minuman keras. Operasi Pekat dan Bina Kusuma yang digelar untuk persiapan pengamanan Lebaran dan pelaksanaan Pemilu Kada serentak tahun 2015. Operasi penyakit masyarakat Pekat dan Bina Kusuma yang digelar Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh Polres jajaran resmi diakhiri di awal bulan Juni ini. Operasi Pekat dan Bina Kusuma dengan sasaran tindak pidana penertiban penyakit masyarakat seperti judi, prostitusi, minuman keras, kejahatan jalanan, dan premanisme mengedepankan tindakan penegakan hukum dan gangguan keamanan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTB AKBP Tribudi Pangastuti mengatakan selama 6 bulan menggelar operasi pihaknya beserta seluruh jajaran Polres berhasil menjaring ratusan pelaku kejahatan. Di antaranya perjudian 11 kasus dengan 14 tersangka, minuman keras 43 kasus dengan 43 tersangka, prostitusi 3 kasus dengan 3 tersangka ditambah 87 kasus yang diungkap oleh seluruh Polres jajaran. 351 premanisme yang dimana 338 diantaranya dilakukan pembinaan dan 13 dilanjutkan proses hukum dan pemeriksaannya karena diindikasikan terlibat kejahatan atau tindak pidana jalanan. Sementara untuk barang bukti polisi berhasil menjaring puluhan senjata tajam, kunci letter T, 2 unit mobil dan ratusan botol minuman keras. Tambahkan Tribudi, operasi yang digelar pihaknya selama 6 bulan ini merupakan operasi jelang pengamanan bulan Ramadan dan pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang akan dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa, lebaran hingga pelaksanaan pemilu kada. Kita kondisi menjelang dan selama pelaksanaan Ramadan, Polda NTB telah melakukan beberapa operasi, antara lain operasi Pekat, operasi penyakit masyarakat, dan operasi Bina Kusuma, yaitu penegakan hukum untuk premanisme dan kejahatan jalanan. Sementara itu dihimbau bagi warga, kelompok masyarakat atau ormas untuk tidak turun ke jalan melakukan razia sepihak di bulan suci Ramadan karena Polda telah menjamin keamanan maupun ketertiban hingga lebaran nanti. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Nos Lombok Sore edisi hari ini. Saya Wirahmaja dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.